Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bertanya, apakah sabar itu ada batasnya? Iya, pertanyaan yang luar biasa. Apakah sabar itu ada batasnya? Kira-kira ada batasnya nggak ya? Ibu-ibu dan pemirsa TV One, memang ungkapan sabar ada batasnya sering sekali kita dengar. Dan seolah-olah bahwa itu adalah pembenaran. Tetapi sesungguhnya sabar itu sangat luas, tidak ada batasnya. Mungkin yang ada batasnya adalah kemampuan kita untuk bersabar. Tetapi sebatas mana kemampuan kita untuk bersabar itu sesungguhnya kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Sehingga manakala kita berusaha ya dalam menghadapi persoalan kehidupan kita itu dengan selapang dada mungkin, maka insya Allah batasan kesabaran kita pun semakin luas. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Ya. Jadi ternyata kunci ya, untuk bisa daya tahan, daya sabar kita ini semakin luas, kunci yang pertama adalah lapang dada. Ya, lapang dada. Ketika kita disakiti dalam tanda kutip oleh seseorang, oleh omongan orang, kita hadapi dengan lapang dada, insya Allah tidak akan tersiksa kita. Anggap saja bahwa orang itu memang dihadirkan oleh Allah untuk menguji kesabaran kita. Ketika ada orang yang tidak baik kepada kita, udah dengki, memfitnah, menyebarkan keburukan-keburukan tentang kita, anggap saja oleh kita bahwa dia memang dihadirkan oleh Allah untuk menguji kesabaran kita, sekaligus melatih kita memaafkan orang itu. Maka insya Allah kita akan memiliki daya sabar yang semakin besar dan semakin luas. Kenapa harus dendam pada dia? Apalagi kalau ternyata kita ketahui bahwa dia juga bukan orang baik. Kalau dijelek-jelekan sama orang yang tidak baik, kenapa kita harus sakit hati? Kenapa kita harus dendam? Ini adalah cara Allah untuk menguji sejauh mana kesabaran kita dan untuk meningkatkan derajat kita. Warfa'na laka dzikra. Ya, meninggikan ya penyebutan kita. Insya Allah. Justru dengan begitu, maka kita akan semakin lapang dada, kita akan semakin mudah memaafkan, dan kita akan semakin tabah hati. Maka orang beriman tidak akan dendam, tidak akan benci yang berkelanjutan kepada orang yang katakanlah menyakiti kita. Mengapa? Karena kita hadapi dengan aturan Allah. Anggap saja dia memang diciptakan untuk menguji kesabaran kita dan menjadi ladang amal soleh kita. Demikian pula ketika persoalan itu dari sisi yang lain. Tadi menghadapi orang yang dengki, menghadapi orang yang menyakiti. Apalagi kalau rasa tidak enak itu datang bukan dari orang lain. Katakan dari suami kita. Gak enak banget, sakit hati kok suami ngomongnya nyakitin misal. Atau suami dari istrinya. Loh, kalau sama orang lain saja kita diperintahkan memaafkan, apalagi suami kita. Kalau sama orang lain saja kita diperintahkan untuk lapang dada, apalagi kepada anak-anak kita. Kalau kepada orang lain saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi kepada orang yang serumah dengan kita. Tentu kita harus lebih lapang dada lagi, lebih memaafkan lagi, dan lebih memaklumi lagi.